Hai, tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan memakai masker bila berada di luar rumah. Sebelum kalian menyimak video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di tempat belajar menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ASEAN. Apakah kalian tahu apa itu ASEAN? Nah, sebelum kita bahas, mari kita berdoa dulu supaya ilmunya bermanfaat. Dan persiapkan alat tulis kalian. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang didirikannya ASEAN, yang pertama, persamaan letak geografis. Artinya, negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib dan sejarah. Artinya, negara anggota ASEAN sama-sama negara jajahan imperialisme barat, kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Artinya, sebagai negara yang sedang berkembang, perlu kiranya dijalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara yang berada di satu kawasan. Yang keempat, persamaan budaya. Artinya, negara anggota ASEAN berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Lambang ASEAN adalah lambang resmi ASEAN yang diresmikan penggunaannya pada Juli 1997. Berikut adalah arti 4 warna yang terdapat dalam lambang ASEAN. Yang pertama, merah, melambangkan keberanian dan dinamika. Yang kedua, biru, melambangkan perdamaian dan kemantapan. Yang ketiga, kuning, melambangkan kemakmuran. Dan yang terakhir, putih, melambangkan kesucian. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapa pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas seluruh 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Yang terakhir, lingkaran. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Karena didirikan di kota Bangkok, maka dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri tiap-tiap negara. Berikut adalah pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama, Adam Malik berasal dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Rojak berasal dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Koman berasal dari Thailand. Yang keempat, S. Rajaratnam berasal dari Singapura. Dan yang kelima, Narcisco Ramos berasal dari Filipina. Tujuan didirikan ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua,
memajukan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Yang kelima, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Ini adalah peta kawasan di Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat 10 negara anggota ASEAN. Coba kalian perhatikan baik-baik negara apa saja yang ada di ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN adalah yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Laos, yang kedelapan Kamboja, yang kesembilan Myanmar, yang kesepuluh Vietnam. Mari kita mengenal lebih dekat negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara ini memiliki 17.000 pulau. Ada ratusan suku serta dialek di seluruh Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaan negaraku. Mata uang ringgit. Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Bahasa resmi di Singapura adalah Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Thailand. Negara yang beribu kota di Bangkok ini merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Filipina. Filipina beribu kota di Manila. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Hari kemerdekaan Filipina jatuh pada tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resminya Tagalog dan Inggris. Mata uang yang digunakan adalah peso Filipina.
Brunei Darussalam. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kamboja. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953. Myanmar. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resmi yang digunakan adalah Myanmar. Mata uang yang digunakan adalah kyat. Vietnam. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Hari kemerdekaan Vietnam tanggal 2 September 1945. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah Vietnam. Sekarang kalian jadi lebih paham tentang ASEAN. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, dan share ke media sosial yang lain jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.